Halo teman-teman, saat ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Biokimia 1 tentang asam amino, peptida, dan protein. Dan terlebih khusus, saya akan membahas tentang soal-soal dan jawaban yang berkaitan dengan asam amino, peptida, dan protein. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan asam amino, protein, dan peptida? Jawabannya, 1. Asam amino yang merupakan monomer atau satuan pembentuk protein adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon C yang sama. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. 2. Protein berasal dari kata protos dalam bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. 3. Peptida atau suatu peptida adalah suatu amida yang dibentuk dari dua asam amino atau lebih. Ikatan amida di antara suatu gugus alfa amino dari suatu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino lain disebut ikatan peptida. Soal yang kedua, sebutkan sifat-sifat asam amino. Jawabannya, 1. Larut dalam air dan pelarut polar lain. 2. Tak larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya benzena dan dietil ether. 3. Memiliki titik lebur lebih besar apabila dibandingkan senyawa karboksilat dan amina. 4. Memiliki momen dipol besar. 5. Bersifat elektrolit, kurang basa dibandingkan amina dan kurang asam dibanding karboksilat. 6. Bersifat amfoter, memiliki gugus asam dan gugus basa. Apabila asam amino direaksikan dengan asam, maka akan menjadi suatu anion. Begitu juga sebaliknya. Apabila direaksikan dengan basa, maka akan menjadi kation. 7. Dalam larutan bisa membentuk ion sweeter. Asam amino mempunyai gugus karboksil atau COOH yang bersifat asam dan gugus amino NH2 yang bersifat basa. Maka asam amino bisa mengalami reaksi asam basa intramolekul dan membentuk suatu ion dipolar yang disebut ion sweeter. 8. Memiliki kurva titrasi yang khusus. 9. Memiliki pH isoelektrik yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Soal yang ketiga, jelaskan ikatan dalam peptida. Jawabannya, suatu ikatan amida mempunyai karakter ikatan rangkap yang disebabkan oleh tumpang tindih parsial orbital p dari gugus karbonil dengan pasangan elektron menyendiri dari nitrogen. Bukti mengenai karakter ikatan rangkap suatu ikatan peptida terdapat dalam panjang ikatan. Panjang ikatan dari ikatan peptida lebih pendek daripada panjang ikatan dari ikatan tunggal CN yang lazim 1,32A dalam ikatan peptida dibandingkan dengan 1,47A
untuk ikatan tunggal CN yang khas dalam suatu amina. Karena karakter ikatan rangkap dari ikatan peptida, rotasi gugus mengelilingi ikatan ini akan terhambat. Dan atom-atom yang terikat pada gugus karbonil dan pada N semuanya terletak dalam satu bidang. Analisis sinar X menunjukkan bahwa rantai samping asam amino di sekitar bidang ikatan peptida berada dalam hubungan tipe trans. Stereokimia ini meminimalkan halangan sterik antar rantai samping. Gambar ini adalah yang dimaksud dengan ikatan peptida. Soal yang keempat. Sebutkan perbedaan antara asam amino, peptida, dan protein. Jawabannya, asam amino tidak memiliki ikatan peptida. Peptida memiliki ikatan peptida. Protein merupakan polimer dari asam amino dengan jumlah lebih dari 50. Soal yang kelima. Sebutkan contoh paling sederhana dari asam amino dan protein. Jawabannya, contoh asam amino yang paling sederhana adalah glisin. Ini adalah gambar. Yang pertama adalah glisin. Contoh protein adalah hemoglobin. Gambar yang kedua ini adalah hemoglobin. Soal yang keenam. Klasifikasikan protein berdasarkan komposisi, bentuk 3 dimensi, dan strukturnya. Jawabannya A. Berdasarkan komposisinya, protein dibedakan menjadi 1. Protein sederhana, yaitu protein yang hanya terdiri dari asam amino. Contohnya, serum albumin. 2. Protein terkonjugasi, yaitu protein yang mengandung gugus atau senyawa lain selain asam amino. Contohnya, 1. Glukoprotein, mengandung karbohidrat. Contohnya, gamma globulin, interferon, dan karboksipeptidase. 2. Lipoprotein, mengandung lipid. Contohnya, plasma dan atau beta lipoprotein. 3. Nukleoprotein, mengandung asam nukleat. Contohnya, ribosomal protein dan tobacco mosaic virus. 4. Fosfoprotein, mengandung ester fosfat. Contohnya, kasein. 5. Metaloprotein, mengandung logam. Contohnya, ferritin, vitamin B12, dan vitamin B6. D. Berdasarkan bentuk 3 dimensinya, protein dibedakan menjadi 1. Fibrous protein atau insoluble. Contohnya, kolagen, jaringan ikat tendon, keratin, rambut tanduk, kuku, dan kulit. Elastin, pada jaringan ikat elastin. 2. Granular protein atau soluble. Contohnya, insulin, albumin, myoglobulin, ribonuklease, lysozyme. C. Berdasarkan strukturnya, primer, sekunder, tersier, kuartener. Soal yang ketujuh. Sebutkan 10 asam amino esensial dan 10 asam amino non-esensial. Jawabannya A. Asam amino esensial yaitu 1. Fenilalanin, P atau F.
2 triptofan TRP, W 3 isoleucin IE atau I, 4 leucin LEU atau L, 5 lisin LYS atau K6, methionine MET M, 7 threonine THR C, 8 valin Val V, 9 arginin ARG atau R, 10 histidin HIS atau H. B. Asam amino non-esensial, yaitu 1 asam glutamat GLU, 2 glutarmin GLN, 3 glisin GLY, 4 asam aspartat ASP, 5 asparagin ASN, 6 alanin ALA, 7 prolin PRO, 8 serin SER, 9 tirosin TYR, 10 cysteine CYS. Soal yang ke-8. Jelaskan struktur asam amino. Jawabannya, asam amino terjadi terutama dalam rantai yang terdiri atas molekul-molekul asam amino yang terhubungan bersama-sama. Sebuah rantai pendek asam amino disebut peptida, sementara rantai panjangnya disebut dengan polipeptida. Beberapa molekul asam amino berlangsung secara tunggal atau melekat pada molekul organik lainnya, seperti karbohidrat. Asam amino murni biasanya tidak memiliki warna, berbentuk kristal yang larut dalam air. Asam amino memiliki sifat dari basa dan asam. Setiap molekul asam amino mengandung setidaknya 1 gugus amino atau NH2 dan paling sedikit mempunyai 1 gugus karboksil COOH. Pada golongan amino memberikan sifat dasar asam amino dan golongan karboksil memberikan sifat asam. Dalam asam amino, kedua golongan ini melekat pada sebuah pusat atom karbon, atom hidrogen atau H, dan atom lain atau kelompok atom R yang beragam dengan masing-masing asam amino yang menempel pada pusat atom karbon. Dengan begitu, formula umum untuk asam amino adalah RCH-NH2COOH. Soal yang ke-9. Jelaskan klasifikasi dari asam amino. Jawabannya, asam amino yang berada dalam protein dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan relatif gugus R-nya. 1. Asam amino dengan gugus R nonpolar atau tak mengutuk. Gugus nonpolar ialah gugus yang memiliki sedikit atau tidak mempunyai jarak muatan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Kelompok ini tersusun atas 5 asam amino yang memuat gugus alifatik atau alanin, leusin, isoleucin, valin, dan prolin. 2. Dengan R aromatik, fenilalanin, dan triptotan. Dan 1 mengandung atom sulfur atau methionine. 2. Asam amino dengan gugus R mengutuk tak bermuatan. Pada kelompok ini, lebih mudah larut dalam air daripada kelompok yang tak mengutuk. Hal ini dikarenakan gugus R bisa membangun ikatan hidrogen dengan molekul air. Tiga, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Golongan asam amino ini memiliki muatan negatif pada pH 6,
6,0 sampai dengan 7,0 dan terdiri atas asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil atau COOH. 4. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino basa. Golongan asam amino ini memiliki muatan positif pada pH 7,0. Terdiri atas lisin, histidin, dan arginin. Lisin mengandung satu lagi gugus amino pada letak E dari rantai R alifatik. Histidin ini terkandung gugus lemah imidazolium pada pH 6,0 lebih dari 50%. Molekul histidin bermuatan positif, sementara pada pH 7,0 kurang dari 10% bermuatan positif. Arginin memiliki gugus guanido pada gugus R-nya. Soal yang ke-10. Apa yang dimaksud dengan renaturasi protein? Jawabannya, renaturasi adalah proses pembentukan kembali struktur untai ganda dari keadaan terdenaturasi. Renaturasi merupakan suatu proses yang dapat terjadi secara in vivo maupun in vitro. Renaturasi in vitro merupakan suatu fenomena yang sangat berguna untuk kedekatan genetis antara suatu organisme dengan organisme lain untuk mendeteksi macam RNA tertentu, untuk mengetahui apakah suatu urutan nukleotida tertentu ada lebih dari satu pada suatu jasad, serta untuk mengetahui lokasi spesifik suatu urutan nukleotida pada genom. Dalam bagian ini merupakan proses renaturasi secara in vitro. Sekian pembahasan tentang soal-soal dan jawaban yang berkaitan dengan asam amino, peptida, dan protein. Terima kasih.